Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk pertemuan ke-15, masih dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ketahanan nasional, sudah masuk pada pertemuan ke-15, di mana ini masih untuk program studi KPNK pada jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Nah, ada sedikit materi pada pertemuan ke-15 ini yang terkait dengan pengertian, kemudian latar belakang, maupun aspek-aspek yang termasuk di dalam ketahanan nasional. Ya, langsung saja kita bahas atau presentasikan PowerPoint untuk pertemuan ke-15 ini. Di pertemuan ke-15 ini, kita akan membahas tema mengenai ketahanan nasional. Yang pertama dibahas adalah ketahanan nasional dari perspektif kondisi doktrin. Ketahanan nasional merupakan suatu konsepsi khas Indonesia berupa ajaran tentang penyelenggaraan bernegara sebagai doktrin dasar nasional, bahwa konsep ketahanan nasional dimasukkan dalam garis besar haluan negara agar setiap warga negara, masyarakat, dan penyelenggaraan negara menerima dan menerapkannya. Jadi yang paling mendasar di sini yang dimaksudkan adalah bahwa ketahanan nasional ini adalah sebuah doktrin, atau kalau kita sering mendengar istilah doktrin, ini semacam paham yang ditanamkan kepada seseorang atau sekelompok orang, di mana doktrin ini adalah yang mendasari kehidupan sehari-hari mereka dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketahanan nasional dalam perspektif doktrin ini dimaksudkan sebagai konsep khas mengenai ajaran tentang penyelenggaraan negara, baik yang dipakai oleh setiap warga negara, masyarakat, maupun oleh penyelenggara negara, baik itu pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus selalu berspektif pada doktrin ketahanan nasional. Nah, di sini dijelaskan kenapa penting untuk memiliki doktrin terhadap ketahanan nasional. Dari sisi pembangunan, sangat penting karena tentu sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, tentu banyak tantangan yang dihadapi, baik dari tantangan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, maka pembangunan nasional dilaksanakan dengan ketahanan nasional yang menunjukkan keterpaduan aspek kehidupan nasional bangsa secara komprehensif. Jadi tidak boleh secara parsial, tidak boleh secara setengah-setengah. Maka pembangunan secara nasional ini menyangkut seluruh wilayah Indonesia secara fisik, dan tentu menyangkut seluruh masyarakat Indonesia secara mentalnya. Jadi bukan hanya bangunlah badannya, tentu juga harus membangun jiwanya. Nah, kenapa perspektifnya kondisi doktrinnya, agar kita tidak melihatnya secara setengah-setengah. Nah, yang kedua, dipandang dari ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis, sebagai integrasi dari kondisi setiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Bila pembangunan berhasil, maka akan meningkat ketahanan nasionalnya, dan ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Jadi dianggap sebagai sebuah bangsa untuk menjamin ketangguhannya, keberlangsungan sebuah negara, maka perlu memiliki ketahanan nasional yang
tadi sudah saya sebutkan bahwa tentu bukan hanya sekedar pembangunan secara fisik, tapi juga pembangunan secara mental. Nah, kemudian ketahanan nasional secara doktrin juga bisa dipandang sebagai ketahanan ideologi, di mana adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan dan mampu menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi kenapa perlu paham ketahanan nasional, kenapa perlu doktrin ketahanan nasional? Karena agar kita mampu memelihara persatuan dan kesatuan, dan juga ketahanan nasional ini mampu menangkal masuknya paham-paham lain, nilai-nilai ideologi lain, nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu yang dibahas pada slide pertama di masalah ketahanan nasional dari perspektif kondisi doktrin atau kondisi dari paham apa yang mendasari ketahanan nasional yang ada di Indonesia. Setidaknya ada 3, yakni faktor pembangunan, kemudian yang kedua integrasi, dan yang ketiga adalah kondisi mental. Nah, kemudian latar belakang ketahanan nasional jika dipandang dari sisi regulasi ataupun ciri khas bangsa, yang pertama tentu harus berdasarkan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi atau regulasi atau aturannya, kemudian wawasan Nusantara sebagai cara pandangnya. Nah, jauh menarik ke belakang dari sisi sejarah, bahwa kenapa ketahanan nasional ini penting. Tentu sebagai bangsa yang pernah dijajah selama ratusan tahun, tentu para pendiri bangsa atau para pejuang di masa lalu memikirkan bahwa memang sangat penting sebuah bangsa atau sebuah negara memiliki ketahanan nasional. Bahkan setelah merdeka, setelah 17 Agustus itu masih banyak ancaman-ancaman yang berasal dari luar negeri, baik itu agresi militer Belanda setelah kemerdekaan, itu setelah tahun 1945, Belanda masih mencoba untuk merebut kembali Nusantara saat itu, atau sudah disebut Indonesia saat itu, dengan beberapa agresi, bahkan sampai pemerintahan Indonesia di Jakarta itu dipindahkan ke Yogyakarta. Bahkan salah satu peristiwa terbesar pembantaian di Makassar, di Sulawesi Selatan itu dikenal dengan peristiwa korban 40.000, itu terjadi bahkan setelah proklamasi kemerdekaan. Itu dari ancaman dari luar. Nah, dari dalam juga banyak, ada DITII, ada PKI di masa-masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan itu, yang masih terus mengancam ketahanan nasional di Indonesia. Bahkan sampai sekarang masih ada. Di era Orde Baru itu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan. Kemudian kalau di era sekarang yang masih eksis itu ya gerakan separatis di Papua, yang bahkan saat ini sudah dijuluki sebagai gerakan teroris organisasi Papua Merdeka. Jadi kenapa perlu kita memahami dan memiliki ideologi ketahanan nasional? Karena itu tadi, selain ancaman dari luar, tentu ancaman dari dalam juga masih sangat berpotensi untuk mengganggu ketahanan nasional. Nah, kemudian ditinjau dari geopolitik dan geostrategis dengan posisi geografis, potensi sumber daya alam, serta jumlah dan kemampuan penduduk, telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan kelangsungan dan eksistensi negara. Meskipun dihadapkan terhadap tantangan tersebut, NKRI tetap tegak berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai keuletan dan kemampuan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, sehingga dapat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan
tantangan. Jadi tidak selamanya yang dapat mengancam ketahanan nasional itu adalah perang atau agresi, tapi bisa saja dengan masuknya paham-paham lain, paham-paham asing yang menjadi ancaman bagi negara Indonesia, bisa dengan melalui video-video, bisa melalui dengan gerakan-gerakan yang lebih halus sehingga dapat mengancam ketahanan nasional. Dan yang paling rentan terkena paham-paham atau ideologi-ideologi itu adalah kaum-kaum muda atau pemuda-pemuda yang dianggap masih labil kondisi mentalnya, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang melatar belakangi pentingnya sebuah bangsa memiliki ketahanan nasional. Selain latar belakang Pancasila dan Undang-Undang Indonesia, juga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang bisa berasal dari agresi ataupun dari paham-paham yang secara halus masuk ke Indonesia. Kemudian, selanjutnya yang dibahas adalah pengertian. Pengertian ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa. Nah, pembangunan di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa bukan hanya pembangunan fisik, akan tetapi juga pembangunan mental. Jadi bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki ketahanan nasional, selain memiliki pembangunan yang nampak secara fisik, tapi juga memiliki warga negara, masyarakat yang kuat secara mental, ulet, dan pekerja keras. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis, bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, ini tadi yang saya sebut bahwa sebuah bangsa yang memiliki ketahanan nasional juga harus memiliki ketangguhan, keuletan, dan kemampuan. Nah, bukan hanya secara fisik, ingat secara mental, karena semuanya bisa terjadi. Negara-negara yang terlibat perang saudara saat ini cenderung merupakan negara yang besar dengan pembangunan fisik yang sudah cukup maju, akan tetapi karena pembangunan mentalnya tidak dibangun secara baik juga seperti pembangunan fisik, maka sangat mudah bagi mereka mendapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi ataupun karakteristik bangsanya sendiri. Kemudian selanjutnya, di slide terakhir kita akan membahas mengenai skema ketahanan nasional. Nah, di sini ada skema di mana digambarkan bahwa ada beberapa kondisi yang dapat mengancam ketahanan nasional. Nah, di sini kondisi ini dapat kita tangkal, dapat kita lawan dengan beberapa bentuk perlawanan. Misalnya untuk kondisi di mana kemampuan bangsa yang masih rendah, kualitas SDM yang masih rendah, dan biasanya sangat tertinggal secara kualitas. Nah, untuk ancaman ketahanan nasional dari sisi ini disebut kondisi dinamis dan konstruktif. Jadi, hal ini dapat dilawan melalui keuletan dan ketangguhan. Nah, di sini keuletan dan ketangguhan yang dimaksud adalah usaha yang terus-menerus dilakukan secara giat dengan kemampuan yang keras, dengan menggunakan segala kemampuan dan kecakapan yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Ketangguhan merupakan kekuatan atau kemampuan yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang atau bangsa dapat bertahan kuat, menderita, atau kuat menanggung beban. Jadi ini jangan sampai kita
menjadi bangsa yang cengeng, menjadi generasi muda yang mudah menyerah, sedikit saja masalah, sedikit saja persaingan kita langsung menyerah dan tidak percaya pada kemampuan diri sehingga selalu mencari jalan-jalan pencapaian tujuan secara instan. Nah, ini yang bisa dibangun atau ini adalah ancaman ketahanan nasional yang bisa dilawan dengan konstruktif atau kedaulatan dan ketangguhan. Nah, kemudian ancaman ketahanan nasional yang dijelaskan di skema ketahanan nasional yang kedua adalah kondisi statis dan destruktif. Di sini tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Idealnya, menurut skema ketahanan nasional ini adalah kita harus melawan. Nah, kalau tadi karena kemampuan SDM yang rendah, kekuatan mental yang labil dan sebagainya, itu kita lawan dengan kedaulatan dan ketangguhan. Nah, kalau untuk tantangan, ancaman, dan hambatan, tentu kita harus melawannya, baik secara ideologi maupun secara fisik. Nah, kalaupun untuk kondisi yang lebih mengancam, tentu kita punya Polri, kita punya TNI untuk melawannya secara destruktif. Nah, kalau untuk kondisi kita di tengah-tengah masyarakat, untuk tantangan, ancaman, dan hambatan maupun gangguan yang kita bisa temui tentu dengan lebih waspada dengan kondisi-kondisi di lingkungan. Jika ada potensi bahaya, ada potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat sebagai warga negara yang baik, tentu kita berhak untuk melaporkan potensi-potensi tantangan, ancaman, dan hambatan tersebut. Nah, dari kedua kondisi, baik kondisi konstruktif maupun baik kondisi dinamis maupun kondisi statis yang mengancam ketahanan nasional ini, tentu banyak potensi bahaya yang dapat dihasilkan. Yang pertama, membahayakan integritas bangsa. Jadi bangsa ini bisa saja, sebuah negara bisa saja runtuh ketika mereka tidak mampu menangkal pengaruh-pengaruh ataupun potensi-potensi bahaya ketahanan nasionalnya. Yang kedua, sebuah bangsa bisa kehilangan identitas. Nah, identitas itu ya tentu kalau kita sebagai orang Indonesia memiliki budaya yang berbeda tentunya dengan budaya-budaya asing, maka itu akan hilang ketika kita tidak memiliki skema ketahanan nasional, ikut terbawa arus, ada perubahan ikut lagi, ada gaya hidup baru ikut lagi dan sebagainya, itu juga membahayakan ketahanan nasional. Kemudian kelangsungan hidup, ya ini yang terlihat di negara-negara yang saat ini terjadi perang saudara, baik itu di negara-negara Timur Tengah ataupun negara-negara di Afrika. Jadi awalnya hanya integritasnya, kemudian identitasnya yang hilang, akhirnya mudah diadu domba sehingga kelangsungan hidup masyarakatnya menjadi terancam bahkan hilang. Nah, tentu setelah semua bahaya tersebut terjadi di sebuah negara, integritasnya hilang, identitasnya hilang, kelangsungan hidupnya hilang, tentu target ataupun perjuangannya dalam mencapai tujuan nasional pastinya juga akan sulit atau bahkan sudah mustahil untuk dicapai. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai ketahanan nasional untuk pertemuan ke-15. Silakan jika ada pertanyaan nanti langsung saja di WA. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.